It's been a long day without you, my friend. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya absen. Ini saya ingin mengingatkan beberapa waktu yang lalu kita sudah mempunyai kesepakatan. Bahwasanya ketika kegiatan belajar mengajar itu tidak boleh ada yang terlambat. Terus semuanya harus mengikuti, harus datang. Kalaupun nggak datang harus ada izin. Ya. Terus kemudian apa? Nggak boleh main HP. Mohon HP-nya dimasukkan di dalam saku. Nanti kalau sudah tak minta dikeluarkan, sudah itu dikeluarkan. Paham? Paham. Ahmad Asrofi, Alfian, Almira Hajar, Cila Atia, Citra Dewi Lestari, Dani Akbar, dan Agil Arifan, Henry Burhanuddin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai pada pelajaran ini, ya, akan saya sampaikan dulu pertanyaan. Ya, materi kita itu hak dan kewajiban. Ada yang tahu tentang apa itu hak, apa itu kewajiban? Coba angkat tangan. Sesuatu yang wajib kita lakukan. Kalau hak, segala sesuatu yang harus kita terima, ya, setelah kita melakukan kewajiban. Contoh hak itu apa? Terus kewajiban apa kewajiban? Kalau tadi sesuatu yang harus kita laksanakan, apa contoh? Piket. Sesuatu yang wajib. Terus selain piket, sholat, nah, ngaji, belajar, ya, itu kewajiban. Kita sebagai pelajar maka harus belajar. Kita sebagai seorang siswa, sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus piket roda, piket harian. Dengarkan dan diamati dengan seksama, ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi di Action. Dalam video kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab materi A. Kesadaran. C. Persamaan kedudukan warga negara. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan mampu memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat yang harus diterima dan dapat dituntut karena status sebagai warga sekolah. Hak warga sekolah yaitu mendapatkan
menciptakan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang. Mendapat perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. Kewajiban warga sekolah menghormati para guru, para staf, dan menghargai murid yang lain tanpa membeda-bedakan. Menjaga memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus diterima dan dapat dituntut. Hal tersebut dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan masyarakat. Hukum. Bela negara sebagai hak dan kewajiban. Bela negara adalah hak dan kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara disebut merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Anggota partai politik atau organisasi politik. Dalam bidang sosial budaya, warga negara memiliki peran penting terkait persamaan antar warga negara. Warga negara berperan dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara lain, baik dari segi suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya, ikut serta dalam kegiatan sosial budaya di wilayah sekitar. Peran warga negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat berdasarkan pasal 33 ayat 1 hingga 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, cukup materi video kali ini. Materi berikutnya di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 2 tipe kewarganegaraan yang dianut oleh bangsa kita. Yang pertama apa? Coba. Berdasarkan keturunan. Ada karena tempat kelahiran. Itu nanti bisa karena faktor dinaturalisasi itu ada 2 konsep itu. Karena kelahiran dan karena bapak ibunya orang sini. Sama lihat beberapa akhir ini kita sering melihat pemain timnas Indonesia itu di naturalisasi. Itu berdasarkan pada keturunan bapak ibu pernah menjadi warga negara Indonesia. Kayak pemain Indonesia dinaturalisasi itu berdasarkan pada kelahiran. Papi misalkan kelahiran Arab Saudi. Ketika Papi memilih untuk berpaspor Arab Saudi itu bisa. Atau sampean kok keturunan Cina, pakai paspor Cina ya bisa. Itu berdasarkan pada kelahiran. Jadi berdasarkan asal mama, berdasarkan kelahiran. Ya, paham? Oke. Kalian dibentuk berapa kali jumlahnya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. KPD ini dikerjakan berkelompok, nanti dikumpulkan. Ya. Yang ini untuk KPD 1, ini untuk pribadi. 1 orang 1. Silakan itu nanti difoto. Ini untuk DC dan minggu depan kita bahas LKPD 1. Oh ya, di fotokopi aja nanti sebentar. Sekarang dibuka.
waktu kita 5 menit lagi, ya. Mohon digunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Nah, silakan pemimpin kelompok untuk memberikan penjelasan nama-namanya siapa. Lalu kemudian silakan jawabannya itu dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini nama anggotanya ada Sila Adria Fitri, Gading Setia Prabowo, Ian Renata Adila, Maju Hidayah, yang pertama. Karena pelanggaran moral, ketiga, penganiayaan dan kekerasan, empat, pencemaran lingkungan, dua, bukan bentuk-bentuk versus Dua, tuliskan bentuk-bentuk kasus pengintoleransi. Keempat, pelanggaran. 1. Melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. 2. Bersyukur. Terlibat untuk membela negara dalam bentuk terlibat taruhan dan merusak fasilitas umum, tidak membayar pajak, 4. Melanggar hak asasi manusia, 5. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 1. Nah, barangkali ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti cukup ya. Ya, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Mita Dewi Aftali. saya Saskia Nanti Saskia. Saya Rana Sita. Saya Karisma Nurasida. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Tuliskan bentuk-bentuk kasus pelanggaran hak di sekitar kalian. Berikut beberapa contoh pelanggaran hak di sekitar kami. 1. Sekolah, bullying, teman mengejek dan mengancam. 2. Diskriminasi, membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, atau ciri fisik lainnya. 3. Tidak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Misalnya, guru tidak memberikan perhatian yang adil kepada semua murid. 2. Di rumah, kekerasan fisik, verbal dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Melakukan kekerasan, hal ini melanggar hak untuk merasa aman. 3. Di masyarakat, pencurian, ini melanggar pendidikan. Diskriminasi di tempat umum, misalnya mendapatkan perlakuan yang berbeda karena latar belakang. 2. Tuliskan bentuk-bentuk kasus pengingkaran kewajiban di sekitar kalian. 1. Di sekolah, tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak mengasihkan tugas sekolah, gunakan dan menggunakan, tidak memberikan kebersihan sekolah. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran kewajiban di sekolah. 2. Di rumah, tidak membantu pekerjaan rumah, tidak membantu orang tua, tidak menjaga kebersihan rumah. Ini adalah contoh pengingkaran kewajiban di rumah. 3. Menggunakan, tidak Ya, barangkali ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan diakhiri. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kekerasan dalam rumah tangga. 4. Pencemaran nama baik. 5. Pelanggaran lingkungan. 6. Pelanggaran HAM. 7. Pelanggaran pembatasan kebebasan berpendapat. 8. Penyalahguna kekuasaan. Menuliskan bentuk kasus pengingkaran kewajiban di sekitar kalian atau melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. 2. Terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. 4. Tidak membayar pajak. 5. Mematuhi aturan sekolah. 6. Melakukan aksi terorisme.
Bagaimana menurut pendapat kalian cara atau solusi untuk mengatasi pengambilan hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan kalian? Meningkatkan kesadaran masyarakat, menegakkan supremasi hukum, memaksimalkan peran lembaga, serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Apakah ada yang ditanyakan saya? Ya ini Supremasi hukum itu seperti apa? menegakkan supremasi hukum itu bagaimana? Kalian bisa nulis menegakkan supremasi hukum. Yang dimaksud menegakkan supremasi hukum itu bagaimana? Ayo. Masa nggak pernah dengar supremasi hukum? Di televisi, berita-berita itu. Yang bisa menjawab. Yang dimaksud menegakkan supremasi hukum itu bagaimana? Coba sampaikan, nggak usah malu-malu. Ayo, yang bisa menjawab silakan dijawab. Bisa dari kelompok ini juga nggak apa-apa. Kelompok itu atau ini nggak apa-apa. Apakah yang dimaksud dengan supremasi hukum, menegakkan supremasi hukum? Ayo, apa dok? Apa menegakkan supremasi hukum? Ya nggak apa-apa, banyak. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Ya, menempatkan hukum itu pada posisi tertinggi. Maksudnya bahwa aturan yang disepakati menjadi aturan itu harus apa? Harus benar-benar ditegakkan. Itu dinamakan supremasi hukum. Aturan itu berlaku, ya. Orang membuli itu harus mendapatkan hukuman 3 tahun. Ya itu harus dikerjakan. Tegakkan itu dinamakan penegakan supremasi hukum. Paham? Coba jelaskan apa supremasi hukum. Menegakkan posisi hukum pada posisi tertinggi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan, kalau tidak silakan ditutup. Sekian saya Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membuat memimpin game, silakan dipimpin. Anak pramuka biasanya. Nyanyi juga nggak apa-apa. Yang lucu-lucu. Yang penting kalian tidak ngantuk. Ayo. 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 Ya, kalau yang lain ayo, nyanyi lagi.
silakan kembali ke tempat dan untuk pelajaran silakan nanti pelajaran selanjutnya yang akan ya. Nah, ini diibaratkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.